Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mazaya Kopurnada Salsabila. Di sini aku akan membahas tentang analisis performa manajemen farmasi, laporan evaluasi indikator kinerja utama Januari sampai Maret 2026 dan strategi optimasi stok. Sebagai rumah sakit tipe D, RS Mawar ini punya tantangan logistik yang unik banget. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng mana performa yang udah oke, mana yang masih bocor, dan bagaimana solusinya. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Pada bagian pertama ini, kita akan melihat data operasional, bagaimana gambaran kasar dari kondisi real di lapangan selama kuartal pertama tahun ini. Angka-angka ini yang nantinya jadi dasar analisis kita. Oke, bisa dilihat selama 3 bulan kemarin, depo farmasi kita menerima total permintaan sebanyak 1.200 unit. Dari jumlah tersebut, sayangnya ada 36 obat vital yang tidak terpenuhi alias kosong. Tapi di sisi lain, distribusi obat kita cukup masif, yaitu mencapai 240.000 tablet. Nah, kalau kita intip dari sisi keuangannya, nilai persediaan atau aset yang mengendap di gudang kita itu gede banget, sekitar 2 miliar. Dengan sisa stok fisik di akhir periode sebanyak 20.000 tablet. Tapi ada satu angka yang cukup bikin jantungan nih, yaitu nilai total waste alias kerugian akibat obat rusak dan kadaluarsa yang menyentuh 60 juta. Angka-angka inilah yang bakal kita hitung rasionya di slide berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung indikator logistik farmasi. Yang pertama itu kita akan menghitung stock out rate atau tingkat kekosongan obat. Selanjutnya rumusnya adalah jumlah obat yang tidak terpenuhi dibagi total permintaan obat dikali 100%. Dari data tadi kita dapatkan 36 dibagi 1.200 kali 100%. Dapatlah angka 3,0%. Ingat ya teman-teman, target ideal untuk obat vital itu harusnya 0%, karena ini menyangkut nyawa pasien. Yang kedua yaitu ITR atau Inventory Turnover Ratio, buat melihat seberapa cepat perputaran obat kita. Sebelum dapat ITR, kita hitung dulu stok rata-rata kita, yaitu stok awal ditambah stok akhir dibagi 2. Ketemulah angka 20.000 tablet. Nah, rumus ITR-nya sendiri adalah total distribusi setahun dibagi rata-rata stok. Berarti 240.000 dibagi 20.000 dan hasilnya adalah 12 kali per tahun. Angka ini tergolong bagus karena sudah melewati batas aman. Lanjut ke indikator ketiga, yaitu waste ratio alias rasio pemborosan stok. Rumusnya nilai kerugian dibagi total pembelian dikali 100%. Nah, sebelum itu kita hitung dulu total nilai kerugiannya ya, yaitu dari kadaluarsa ditambah rusak. Setelah mendapatkan nilainya yaitu 60 juta, kita bagi dengan total pembelian yaitu 2 miliar kali 100%. Hasilnya 3%. Padahal batas toleransi aman rumah sakit itu harusnya di bawah 2%. Jadi kita tekor di sini nih. Indikator yang terakhir yaitu akurasi stok. Nah, rumusnya itu item stock of name yang cocok dibagi total item stock of name dikali 100%. Dari 300 item obat yang di opname, cuma 270 item yang cocok datanya antara komputer dengan fisik di rak. Berarti akurasinya cuma 90%. Dari perhitungan 270 item yang cocok dibagi 300 item opname dikali 100%. Ini juga masih di bawah standar minimal akurasi yang harusnya minimal 95%. Nah, selanjutnya kita akan masuk
ke tabel analisis gap. Yang pertama itu ada stock out rate-nya. Kita dapat gagal nih karena ada gap kosong 3% untuk obat vital. Terus selanjutnya ITR-nya kita aman karena sudah tercapai. Perputaran obatnya kita sangat aktif. Yang ketiga, wis rasio kita belum tercapai nih karena ada pemborosan 1% di atas batas toleransi. Dan yang terakhir, akurasi stok kita juga belum tercapai karena kurang 5% dari target minimal 95%. Setelah tahu masalahnya di mana, sekarang kita masuk ke bagian strategi SMART dan prioritas. Jadi di sini aku tidak hanya membeberkan masalahnya tapi juga memberikan rekomendasi yang siap digunakan. Rekomendasi yang pertama adalah implementasi early warning system untuk stok. Kita bikin sistem minimum maksimum stok level di SIM RS yang kita punya, khususnya untuk kategori obat vital. Tujuannya jelas biar kalau stok krisis, sistem langsung memberikan peringatan biar bisa langsung order ulang. Targetnya stock out bisa kita pangkas jadi 0% dalam 1 bulan ke depan tanpa biaya tambahan karena cuman mengoptimalkan sistem yang ada. Rekomendasi yang kedua yaitu digitalisasi pencatatan dengan barcode atau RFID scanner. Selama ini catatannya masih manual kan, rawan banget yang namanya human error pas input data di gudang. Makanya kita rekomendasikan pengadaan handheld scanner biar proses off-name tinggal tinggal scan barcode aja. Targetnya asuransi stok kita bisa naik ke angka di atas 95% dalam waktu 2 bulan. Rekomendasi yang ketiga yaitu penerapan metode VEVO secara ketat dan audit mingguan. Untuk obat yang kadaluarsanya paling dekat atau first expired diletakkan di baris paling depan untuk dikeluarkan duluan, yaitu first out. Kita juga wajib mengadakan pemeriksaan fisik mingguan khusus untuk obat-obat kritis. Ini solusi yang hemat biaya karena cuma butuh perubahan SOP internal dan komitmen staf farmasi. Targetnya dalam sebulan SOP baru ini jalan dan waste ratio kita bisa turun di bawah 2%. Karena keterbatasan waktu dan anggaran rumah sakit tipe D, kita nggak bisa jalanin semua rekomendasi sekaligus. Makanya kita buat matriks prioritas ini. Pertama yaitu quick wins, prioritas utama, yaitu cycle counting mingguan obat vital. Dampaknya tinggi tapi usahanya rendah karena nggak butuh biaya sama sekali, cuman butuh disiplin ganti SOP staf farmasi. Yang kedua, major project yaitu prioritas kedua, bikin fitur automatic alert di SIM RS. Dampaknya tinggi tapi butuh koordinasi sedang ke tinggi dengan vendor IT kita buat coding sistemnya. Dan yang ketiga, long term goals, yaitu prioritas ketiga, negosiasi ulang jaminan pengiriman dengan vendor luar. Usahanya tinggi karena birokrasi hukum kontrak, tapi penting juga untuk jangka panjang. Jadi kesimpulannya secara umum efisiensi distribusi obat di RS Mawar ini udah oke banget dengan perputaran stok aktif 12 kali setahun. Artinya modal kita gak mati di gudang, tapi kita punya krisis pengadaan di sektor krusial karena obat vital kita sedang kosong 3%. Ditambah lagi, kontrol mutu stok kita masih lemah yang dibuktikan dengan akurasi stok rendah 90% dan pemborosan obat rusak atau ED yang mencapai 60 juta. Solusi terbaiknya adalah dengan cara mengubah SOP lewat quick wins, penataan VEVO, dan audit stok mingguan dibantu automasi sistem IT secara bertahap. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.